Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Bicara, silakan. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga tuh. Gila nih. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini yang mengagetkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat Najah Official dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan channel kami Najah Official. Semoga dalam perjumpaan ini kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan zahir, kesehatan batin, dan juga kesehatan akal fikir. Dan semoga kita dipermudah dalam hal menjalankan amal ibadah, dijauhkan dari hal-hal kemungkaran, sehingga kita dijadikan insan yang lebih berarti, lebih bermakna, lebih bermanfaat bagi sesama. Amin, Allahumma amin. Ya sahabat-sahabat, pada pertemuan malam hari ini, di malam Jumat ini, temanya membahas terkait pemilu ya. Terkait pemilu. Dan khusus ini terkait adanya debat cawapres. Ini banyak yang mengkritik Mas Gibran, gaya-gaya Mas Gibran menuai kritikan. Apa masalahnya itu ya. Namun sebelum itu kita membahas terkait kritikan-kritikan adanya debat sudah beberapa hari kemarin. Marilah kita persiapkan diri, persiapkan waktu, jaga kesehatan, biar mana kita bisa menuju TPS untuk menyalurkan hak pilih kita. Jadi tanggal 14 Februari marilah kita berbondong-bondong ke TPS untuk menyoblos pilihan kita masing-masing, itu ya. Biar mana kita mendapatkan pemimpin di 5 tahun ke depan. Ini kepemerintahan biar diteruskan oleh pemimpin-pemimpin yang mana kita pilih pada tanggal 14 Februari 2024 ini. Bentar lagi ya, berapa minggu, 3 minggu kurang lah. 2 minggu lebih sedikit. Terus kembali pada pembahasan terkait debat cawapres. Ini banyak yang mengkritik gaya-gaya Mas Gibran. Ini kenapa? Apakah masalahnya kok ada yang mengkritik? Itu permasalahannya ya karena ada yang beda dukungan. Ada yang mendukung Pak Mahfud, ada yang mendukung Cak Imin. Itu adanya kritikan ya seperti itu. Karena ada perbedaan dalam pilihan. Dan untuk pendukung Mas Gibran otomatis ya banyak yang suka gaya-gaya Mas Gibran. Apalagi kita mau mendalami betul terkait gaya-gaya Mas Gibran dan tutur kata Mas Gibran atau tanya jawabnya Mas Gibran itu sendiri. Itu relatif seperti itu ya, karena berbeda pilihan itu ya ada kritikan. Namun terkait gaya Mas Gibran itu kan kesannya kan melecehkan. Itu kalau
saya pribadi tidak seperti itu ya. Karena gaya seperti itu menurut saya, gayanya Mas Gibran itu untuk apa? Cara Mas Gibran atau strategi Mas Gibran biar kita itu tahu eh, pemimpin yang akan kita pilih itu ilmu kekebalannya sampai di mana. Mungkin itu gaya Mas Gibran ya, karena untuk tes ombak, mengetes ilmu kekebalan para calon-calon pemimpin yang akan melanjutkan pemerintahan di 5 tahun ke depan. Jadi menurut saya ya nggak melecehkan, memang itu ya strategi Mas Gibran seperti itu. Buat pendukungnya pun mestinya itu ya penampilan Mas Gibran sangat jos gandos, tak dundung asolole gitu loh, sangat bagus ya. Terus menurut saya pribadi terkait gaya Mas Gibran dan tanya jawab Mas Gibran itu tidak lepas dari dari Mas Gibran belajar dari bapaknya atau Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Jadi sudah kita ketahui bersama, Bapak Insinyur Joko Widodo itu presiden kita, Presiden Republik Indonesia. Dan apa yang telah dialami presiden kita itu sangat luar biasa. Sering dicaci, sering dimaki, bahkan ijazahnya pun itu dipermasalahkan, itu ada yang seperti itu. Makanya kemungkinan besar cara atau gaya Mas Gibran tersebut itu adalah tes ombak atau strategi biar kita semua mengetahui sosok pemimpin yang akan kita pilih untuk menjalankan roda pemerintahan 5 tahun ke depan ini harus betul-betul yang kebal mental maksudnya. Jadi Mas Gibran pun juga pengen tahu gitu, terkait kekebalan dari para calon-calon pemimpin yang akan melanjutkan roda pemerintahan 5 tahun ke depan. Jadi caranya ya seperti itu, pakai gaya seperti itu. Karena Mas Gibran mengetahui jadi pemimpin di Indonesia itu sangatlah berat. Ke depan itu tantangannya sangat luar biasa. Bahkan apa yang telah dialami oleh Bapak Jokowi itu ya seperti itu tadi, dikritik, dihina, dicaci, bahkan ijazahnya pun dipertanyakan. Itu sudah Bapak Jokowi alami. Namun patut kita bangga kepada Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, itu menyikapinya itu dengan tenang jiwa, dengan santai. Jadi Mas Gibran ya pengen tahu ketika dengan caranya seperti itu jawabannya seperti apa. Namun faktanya kan ya kena mental gitu. Jadi itu adalah sarana untuk mengetahui, kita itu biar mengetahui ilmu-ilmu kekebalan mental dari calon pemimpin yang kita mau pilih. Menurut kami seperti itu. Jadi penampilan Mas Gibran ya jos gandos menurut saya. Dan adapun di ruang debat ini sebenarnya yang sangat
tidak perlu dilakukan, yaitu adalah apa ya? Tidak menjawab pertanyaan. Ini menurut saya apa ya? Nggak sopan gitu. Itu tidak menghormati menghormati apa ya? Ruang debat itu sendiri gitu. Bahkan mengatakan pertanyaan Mas Gibran katanya recehan. Itu cukup disayangkan Bapak Mahfud MD seperti itu ngomong bahwasannya pertanyaan Mas Gibran itu recehan dan tidak dijawab. Harusnya ketika beliau tahu harusnya ya dijawab gitu loh. Terkesan itu penting atau enggak, recehan atau tidak, harusnya dijawab saja gitu. Jangan ngomong recehan gitu. Kalau tahu ya jawab saja karena itu ruang debat gitu. Dan solusinya bagaimana gitu. Itu seharusnya yang dikecewakan ya dari Pak Mahfud itu. Dan dari Caimin sendiri itu di ruang debat itu mempertanyakan ijazah. Jangan-jangan ijazah kita semua di sini itu palsu gitu. Di ruang debat yuk bahas ijazah. Bahkan mekanisme atau prosedur dari adanya mencalonkan presiden atau wakil presiden, bahkan kepala desa aja itu ijazahnya sudah ditanyakan, apalagi pemimpin-pemimpin RI pusat itu otomatis dari KPU kan ya sudah betul-betul dilengkapi terkait hal-hal seperti itu gitu. Harusnya kan nggak dibahas di ruang debat. Ya mungkin itu ya yang menurut kami tidak perlu dilakukan di ruang debat kemarin. Namun adanya debat itu kan kita sudah bisa menentukan pilihan untuk memilih calon-calon pemimpin yang akan memimpin kepemerintahan 5 tahun ke depan. Semoga kita mantap dan semoga kita tidak sembrono memilih pemimpin calon-calon pemimpin yang akan meneruskan kepemerintahan Indonesia 5 tahun ke depan. Itu ya sahabat-sahabat. Dan menurut saya pribadi ini ya, dari gaya-gaya Mas Gibran itu ya karena biar kita tahu, biar kita mempunyai gambaran sosok calon-calon pemimpin yang akan meneruskan kepemerintahan Indonesia 5 tahun ke depan itu seperti apa, itu biar kita semua tahu, biar kita tahu ilmu kekebalan para calon-calon pemimpin yang akan datang. Karena karena kita sudah mengetahui bersama bahwasanya menuju Indonesia emas atau menjalankan pemerintahan ke depan itu tantangannya semakin besar dan supaya bisa membawa Indonesia lebih maju, lebih sejahtera menuju Indonesia emas ya. Mungkin itu ya sahabat-sahabat yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Teriring doa semoga kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul pemimpin yang amanah, yang bijaksana, supaya kedepannya Indonesia lebih berjaya. Amin, Allahumma amin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai. NKRI harga mati.